Geger. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Senin Sobat Ambiar. Halo Ini semuanya. akhir bulan guys, gimana sudah gajian semuanya? Emang kalau gajian akhir bulan ya? Ya ada yang awal bulan, ada yang akhir bulan. Iya. Cuman inget ya, jangan sampai gajinya Iya. itu cepat Ada kalian bunga yang habiskan baru. hanya karena nafsu. Betul. Nafsu apa? Masih ada keluarga yang harus dipikirkan. Ya. Jadi jangan sampai ada bunga yang baru Jangan Jangan sampai sampai ada bunga yang baru. di luar rumah. Iya. Enggak. Kecuali bunga Jangan sampai Mbak. ada yang baru juga. Gak boleh Gak yang boleh baru. harus Iya. setia loh. Harus setia, tapi ingat setia itu bukan karena ini orang punya uang. Jangan sampai ada kalimat, ada uang, ada yang disayang, gak ada uang, semoga ada yang gak dibuang. Tapi Salah. Ada Uang. ada uang, Abang- abang disayang, Iya. nggak ada uang, Abang abang ditendang. ditendang. Nah itu Ya nggak semoga boleh. tidak ditendangin gak boleh ya. ya tapi Iya. memang banyak kan sekarang gitu. Kebanyakan kayak gitu, kenapa sih cintanya karena uang? Bener. Karena Tapi dia- guys, Hah? bukan cuma teman, bukan cuma orang Tapi- yang berhubungan sebagai pasangan sama kita. Bisa jadi keluarga sendiri loh. Tuh. Ini kemarin sempat bercerita, kita miris mendengarnya penyanyi cilik berbakat asal Banyuwangi di mana kita tahu Keluarga suaranya. sendiri aja terkadang belum tentu sayang sama kita. Betul. Bener. Betul. Dia cari uang guys, Bener. sampai miliaran dia nabung. Lalu. Lalu kemarin dia bercerita bahwa akhirnya uang yang dipegang sama keluarganya hanya tersisa Rp10.000 saja. Kok bisa dikemanain uang-uangnya? Penyanyi cilik yang merasa tidak ada kepercayaan lagi di keluarganya sendiri. Akan kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Hadir bersama dengan sang manajer dan juga kami hadirkan psikolog anak juga. Ada Mbak Indah Sundari dan ini dia, Farel Prayoga. Udah. Farel. Farel tambah manis ya. Malah kita yang sedih loh, Farel nggak dengar kamu nyanyi. Kamunya mah enggak kali ya? Kita sedih banget. Sedih Farel. loh lihat Sini, dia sini, nyanyi. sini. Farah, kita mendengar Ya. berita di mana kamu curhat ke Denny Sumargo di podcastnya ya di tanggal 27 Juli yang lalu. Kita ikut prihatin atas apa yang terjadi. Iya. Mas Ais dan juga Mbak Indah Sundari, betul ya, seorang psikolog anak. Terima kasih sudah mendampingi. Banyak sekali pertanyaan yang ingin kita berikan. Tapi Iya. Farel, kami semua di sini mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Buat Farel, Ya. buat mas manajernya, Farel. buat mbak psikologinya. Kan kamu cerita, uang tuh sampai 10 miliar kamu kumpulkan. Ngamen dari kelas 2 SD. Iya. Ketika akhirnya kamu tahu ternyata uang kamu ini tinggal 10.000. Saat itu pikiran kamu apa? Ya pastinya sedih dong ya, pastinya sedih. Parah. Karena emang ya orang tua ya, kayak harusnya kan kita emang percaya sama orang tua ya. Betul. Jadi waktu dibohongin kayak sakitnya gitu ya. Gitu. Jadi orang tua selama ini nggak pernah terbuka apa-apa gitu, nggak pernah. Iya sih, kayak mereka terlalu banyak persembunyian gitu di belakang kayak gimana ya? Sekongkol gitu lah. Oke, semoga kamu bisa melepas apa isi hati, pikiran pun juga ada Mbak Indah yang bisa semoga membantu Farel bisa berpikir jauh lebih jernih dan juga menerima semua keadaan karena kita tidak bisa mengontrol semua hal. Iya. Tapi kita mau lihat dulu cerita dari seorang Farel Prayoga. Ngamen dari 2 tahun
2 SD maksudnya, mengumpulkan uang, kemudian berakhir hanya Rp10.000. Jadi selama ini tuh kalau Farel nyanyi, uang semua langsung masuk ke rekening yang dipegang sama siapa? Dipegang sama orang tua sih, setahun kemarin lah dipegang sama orang tua. Oh, baru setahun kemarin dipegang sama orang tua? Ya, ya baru-baru inilah aku bisa pegang sendiri, diajarin sama manajer caranya transfer, caranya narik uang. Oh, ini, berarti itu. yang kemarin-kemarin orang tua yang pegang gitu. Setahun kemarin tuh maksudnya apa? Ya setahun kemarin masih dipegang sama Berapa lama dipegangnya tuh setahun apa 2 tahun sama orang tua? dari awal viral. Oh, dari awal viral. Dari Lumayan, awal Ratu. viral. 2022 ya, Lumayan ketika dong. nyanyi di Sana Negara ya. Maksudnya dia tuh terakhir dipegang uangnya itu oleh orang tua. Ya, Baru setahun kemarin Iya. Oke. terakhir. Dan semua penghasilan selalu masuk ke rekening itu? Iya, di rekening itu. Sepengetahuan Farel tuh uang terbanyak yang pernah kamu kumpulkan dari bernyanyi itu apakah kamu tahu nggak sih nominalnya berapa yang paling tinggi yang pernah ada di saldo kamu? Pernah tahu atau nggak tahu sama sekali? Detailnya sih kurang sih ya, tapi ya mungkin ada M gitu. Oke. Farel, pas kamu lagi ngambil di ATM itu kan sisa 56.000. Terus kamu marah nggak ke rumah maksudnya? Pak, Bu gitu kok. tinggal ini ya, 56.000? rekeningku kok gitu-gitu nggak? Jadi itu ceritanya, ya itu yang aku maksud tadi, kayak mereka tuh sekongkol gitulah. Jadi kayak sebetulnya uang itu harusnya yang ada di ATM itu 100 juta sekian gitu lah. Jadi kenapa tiba-tiba sisa 56.000? Itu ternyata uangnya dibuat beli kuda gitu. Buat beli kuda Kuda untuk hidup. siapa? Buat Kuda hidup. Udah hidup. buat kakak laki-laki. Buat kakak laki-laki kamu? Iya, jadi waktu itu aku nggak tahu apa-apa lah ceritanya. Kayak aku mau ke supermarket, terus habis itu aku mau narik uang. Kok ternyata, apa nih kok tinggal gocap gitu kan. Terus habis itu aku bilang kakak, kenapa kak uangku, ini aku bilang sama kakak laki nih. Kenapa kak uangku sisa 50? Ya nggak tahu lah kakak, siapa, kamu paling yang boros gitu kan. Oh, kamu dibilang kamu lah yang boros? Kamu paling yang boros. Kamu paling yang boros, Iya. dibilang gitu? Nah terus habis itu telepon lah sama bapak ibu. Loh nggak tahu bapak ibu Rel. Nanti kamu aja paling yang boros. Nah di situ aku kayak ya ngerasa bersalah aja sih. Ternyata aku seboros itu kak. Gitu. Gini sayang gini. Kamu satu saudara berapa? 4, Kamu nomor 3. kamu nomor 3. Iya. Terus kakak ini kandung ya? Bukan. Kandung. Oh bukan kandung, yang kandung yang mami tanya yang kandung. Yang saya Farel yang ini beda ibu. Iya. ya. Jadi aku tinggal ibu yang ada di rumahku tuh Ibu itu sambung. Ibu tiri. Ibu sambung berarti tiga kakak dan adik ini adalah Ibu dari- adik kakak sambung. Ya. Oke. Oh iya, Pak. Oh. Oke. Farel, yang jadi tulang punggung keluarga itu apakah benar-benar hanya kamu atau dua orang kakak kamu juga bekerja termasuk ibu sambung kamu? Ya pastinya juga mereka waktu aku masih kecil mereka juga ada kerja-kerja rongsokan gitu ya. Cuman yang aku kurang sukanya sih kayak mereka waktu lagi bertengkar sama aku, mereka tuh mungkinnya pasti ke situ. Kemana? Jadi kayak aku bertengkarnya sama mereka. Kamu nggak inget ya dulu ya kak kalau kamu tuh pernah juga tak kasih makan, kakak rela cari rongsokan, ibu rela nyari rongsokan gitu. Kamu tuh ngamen dari kelas 2 SD kan? Iya. Itu awalnya memang keinginan kamu. Ya awalnya emang keinginan aku. Tapi Cuma lama-kelamaan? lama-kelamaan jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan apakah kamu merasa ini terbebani atau kamu melakukan ya sudah Dengan karena senang kamu hati, suka? iya. Dibilang ada rasa terbebani terus akhir-akhirnya menikmati gitu. Farel, tadi kan kamu bilang kamu tinggal sama kakak sambung. Ya, Tapi kamu sebenarnya tahu nggak berapa bersaudara yang kandung? kurang. Oh kurang tahu. Oke, Mas Rais, sebagai orang yang sekarang bisa dibilang manajer pribadi ya, berarti mengatur semuanya ya, sekaligus menjadi keluarga sekarang ini. Mas Rais tuh tahu nggak sebagai manajer bahwa uangnya ini tuh langsung masuk ke nomor rekening keluarganya, entah dipegang oleh siapapun itu dengan nominal sekian, kemudian terpakai begitu banyak sekali. Ya, kalau saya pribadi tahu semua dari 3 tahun yang lalu saya tahu semua. Tapi saya kayak nggak punya hak untuk ngomong ya, nggak punya speak up gitu ya. Saya menunggu Farel sendiri waktu mungkin saya mengiranya ketika dia umur 17 dia pasti akan meledak gitu ya. Ternyata di umur dia yang mau masuk 15 besok dia udah mulai, Om tolong hubungi Bang Dengsu, aku mau speak up. Loh kenapa gitu kan? Saya tanya gitu ya. Pokoknya Om hubungi sekarang gitu. Jadi Farel yang minta untuk Farel sendiri yang minta. menghubungi Denny Sumargo untuk mungkin, speak up. Ya mungkin dia udah nyesek kayak pengen ngelepasin ya karena udah lama banget dia pendam gitu ya dari dia kecil gitu. Akhirnya ya udah saya mencoba menghubungi. Dia terus-terusan mendesak saya, kapan Om?
kapan aku pengen ngelepasin semua. Jadi biar tahu bahwa speak up yang dilakukan Farel di podcastnya Densio itu atas kemauan Farel sendiri. Oke, saya mau ke Farel. Farel sudah berapa lama menahan ini semua sampai akhirnya ada keinginan kamu untuk oke, Om aku mau speak up di Denny Sumargo. Berapa lama kamu nahan itu semua? Parah-parahnya sih ya dari awal viral sih ya. Dari 2022? Iya dong. Dari situ kamu ingin speak up dari awal kemunculan viralnya kamu? Yang aja kayak berapa ya, beberapa bulan setelah viral mungkin ya. Oke. Gitu. Karena kayak emang dari situ udah kelihatan kalau uangnya nggak dipergunakan dengan baik. Cukup lama loh, 5 tahun hampir kamu menahan menahan ini. itu semua ya. 4 tahun kurang lebih. Ya kan dulu dia masih kecil, dia nggak ngerti kan. bisa Kalau uang gimana-gimana. masuk juga nggak ngerti. Iya, jadi dulu tuh kayak gimana ya, aku tuh ngelampiasinnya kayak ke main game atau enggak main-main ke mall gitu. Jadi Dia kayak pinter menyembunyikan. waktu ada permasalahan gitu, intinya aku bisa main aja, aku tenang gitu. Iya, namanya anak kecil kan dikasih mainan, uang nggak bakal cari duitnya. Iyalah, nggak ngerti atuh, Dan nggak anak kecil ngerti mah, iya. gitu Mbak kan Ira ya Mbak mau ya. nanya sebagai seorang psikolog anak tuh melihatnya gimana? Si usia belum 17 tahun, Betul. kesiapan mental kita tidak pernah tahu. Kemudian dari hampir 5 tahun yang lalu ternyata dia sudah memendam ini semua di balik keviralannya yang kita tahu dengan segala macam prestasi dan juga dia dikenal banyak orang. Ternyata ada satu hal yang dipendam, termasuk betrayal internal. Ada betrayal itu bahasa Indonesianya apa ya? Khianatan. Pengkhianatan ya, secara internal. Diduga Dari keluarga pengkhianatan secara dalam. internal dalam masalah ekonomi, tidak adanya trust atau kepercayaan. Itu Abang lihatnya gimana, gimana? Terakhir kita sempat bahas juga ya, Pak Manajer, Kang Nasar juga mungkin inget. Awalnya kan Farel ini kelihatan kayaknya baik-baik aja, kayaknya nerimo-nerimo aja gitu kan. Tapi saya udah bilang sama Pak Manajer juga ini coba diliatin, tetap diawasin gitu, tetap diperhatikan karena kelihatannya nerima-nerima aja tapi kan kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Justru menurut saya banyak hal-hal yang ditunjukkan sama dia, perilaku-perilaku kecil yang mungkin tanpa Farel sadari sendiri itu sebenarnya bentuk dari dia tuh mengemukakan emosinya. Apa yang Mbak lihat? Contoh, Pak Manajer suka bilang, katanya Farel nih kadang kalau lagi diam suka cubit-cubit, jadi kayak kekesalan yang nggak bisa dikeluarkan. kekesalan yang dia tidak bisa ekspresikan, akhirnya muncul dari perilaku-perilaku kecil sebagai bentuk ini loh, saya tuh butuh. aku tuh lagi butuh diliatin, aku lagi butuh didengerin dan dia hanya bisa mengeluarkan itu ke orang yang dia rasa nyaman dan aman buat dia, gitu. Dan kalau tadi kan dibilang memang usia tidak bisa menentukan kesiapan mental seseorang ya gitu. Tapi kadang kan semakin sering ditempa seorang anak oleh keadaan, kadang memang mentalnya juga tumbuh jadi lebih dewasa gitu dibanding Dewasa usianya. sebelum waktunya ya? Betul gitu. Dan memang kalau kita lihat perkembangan anak zaman sekarang kan memang seringkali mereka sudah lebih banyak tahu ya tentang berbagai hal, Iya, sudah lebih lebih dewasa berani belum untuk waktunya. speak Iya. up gitu. Iya, iya. Jadi kalau saya sih sebenarnya apresiasi sekali gitu keberaniannya Farel untuk akhirnya oh ya nih gitu. Karena mungkin kemarin dia tuh dalam tanda kutip terjebak dengan satu sisi kan ini keluarganya. Iya. Seorang anak itu kan merasa keluarga adalah tempat dia untuk berlindung Iya. gitu. Jadi dia masih punya ekspektasi, oh enggak memang saya nih yang salah kan tadi dia bilang nih, oh mungkin memang saya nih yang Boros boros atau apa. gitu Dan itu yang kan. menyedihkan. Nah itu gitu, karena dia percaya sama keluarganya. Jadi apapun yang dikatakan oleh keluarganya, oh dia percaya, oh berarti kalau ayah saya atau ibu saya bilang saya boros, berarti memang saya yang boros. Iya. Ya, Gitu. oke. Farel, dulu kan Farel nyanyi itu sering banget ya bolos ya. Naik pesawat jet pribadi supaya bisa tetap sekolah atau Tetap bernyanyi buat juga. manggung. Iya. Itu tuh kalau misalnya nyanyi gitu nggak masuk sekolah, itu tuh memang keinginan kamu atau mau tidak mau kamu harus melakukan itu? Enggak sih itu kalau itu kan posisinya SD awal-awal viral kan. Biasanya kalau semuanya emang lagi ada job kayak gitu, ya aku ketinggalan pelajaran sih memang ya, ketinggalan pelajaran. Cuman aku jadi nombok gitu waktu masuk sekolah. Belajarnya double. Iya double gitu jadinya. Jadi itu keinginan kamu atau ada kadang ada juga keinginan yang dalam hati atau dalam diri sendiri, aku sih sebenarnya pengen sekolah, sih nggak pengen kerja. Kalau itu sih emang keinginan aku sendiri ya, kayak benar-benar di posisi itu benar-benar pengen nyari uang banget sih. Pengen nyari uang banget. Buat apa? Ya buat keluarga dong maksudnya. Jawabannya kembali. Hebat ya kamu Buat tuh. keluarga. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Aset Vero Prayoga diam-diam dijual. Peternakan sapi hasil keringat manggung hilang. Peternakan sapi hasil keringat manggung. Oke, uang dikumpulkan Maksudnya sempat punya peternakan sapi. Sempat. Itu Dan Farel tahu bahwa itu punyanya Farel, peternakan sapi itu. Ya. sebentar, yang pengen punya peternakan sapi siapa? Kamu atau papa kamu? Bapak.
Maksudnya gini, nah uang kamu kita taruh buat bisnis buat peternakan sapi gitu. Ya, Bilang. kayak dibilang, Rel kamu gak mau beli sapi gak? Enak loh, sapi ini kayak bisa bisa tahun kemarin ya Dia kayaknya. udah punya 10 usaha yang 10-10-nya nggak ada yang Oke, jalan. asetnya apa aja Mas Rais boleh dibantu kalau Asetnya Ternakan. peternakan udah nggak ada. Terus? Mobil juga udah kita jual kemarin. Iya. berapa mobil? Mobil ada 2, yang satu di posisi gimana Ren? Satu digadaikan, satu udah kita jual karena Oke. posisinya. Terus kayak Rumah atau apa? yang baru atas nama Farel itu rumah sertifikat atas nama Farel baru 1 ya Rel ya. Ya. Terus yang lain belum. Itu aman tapi rumah. Itu aman, masih udah saya pindahkan ke atas Farel. Farel mau tanya dong, kamu tahu nggak sapi-sapi itu kemana kira-kira perginya? Nggak tahu udah disembelih palingnya. Oh, udah Udah dijual. disembelih. Udah disembeli. Mas Uangnya ke Rais. kamu Kan- enggak? Enggak. Nggak dekat rumah itu peternakannya dekat Aku rumah nggak? 1000 Farel? aja nggak nerima uangnya. Oh belakang rumah, harusnya tahu kan kemana tuh? Nggak tahu kamu? Posisi Dia aku nggak kalau tahu nggak salah itu katanya. lagi di luar kota kayaknya. Iya, Ya kami lagi di Lombok. Allah. Terus kamu nggak tanya sama bapak, Pak, penghasilan sapinya mana? Ada bilang kayak gitu, cuman Terus eh, jawabnya? bilang ke ibu awalnya, kayak Bu kemana sapinya? Itu loh pakmu gitu. Oke. Bilang bapak. Mas Rais Bentar tuh gitu. sudah berapa tahun mendampingi Farel ya? Udah mau masuk tahun keempat. Ini mau masuk tahun keempat. Mas Faris juga bilang sebetulnya dari awal tuh sudah tahu ya, tapi Ya. mencoba untuk dia memendam tidak ikut campur. Iya, saya tahu semua kok. Tahu semua saya. Tapi saya kayak nunggu biar Farel sendirilah ya. Saya kira umur 17 dia akan meledak, ternyata enggak sampai umur 17 dia udah. Dia kan sebenarnya kan umur tuh cuma angka. Iya. Betul. Ternyata dia ini didewasakan oleh keadaan. Tapi Mas Rais apakah sempat mencoba membuka komunikasi sama keluarganya Farel atas apa yang mereka lakukan? Enggak mempan sih ya. Soalnya saya sebenarnya yang paling hancur itu ketika Farel menceritakan ke saya perihal dia pernah disiksa. Itu yang bikin saya hancur, yang sakit banget. Baik, kita mau kasih lihat dulu sebentar yang ini ya, Mas Rais. Rais, manajer rasa keluarga yang bantu menasehati Farel Prayoga tentang masalah yang dihadapinya. Baik, masalah yang dihadapinya. Yang Mas Rais tahu apa tadi yang sempat terpotong? Tentang Yang maksudnya itu cerita ke Farel. yang Yang masalah Penyiksaan. penyiksaannya. Itu Farel pernah menceritakan ke saya, "Om, aku dulu gini waktu kecil disiksa gini begini." Itu yang bikin saya hancur banget ya. Kayak sakit banget dengarnya gitu loh. Oke. Di balik keceriaan dia kadang nangis gitu ya, nangis. Kadang nangisnya di kamar mandi. Dia nggak pernah mau menunjukkan kesedihan ke orang gitu, nggak. Ya, karena kumpul dengan, mohon maaf ya, tidak semuanya ibu sambung atau keluarga sambung itu tidak sayang, tidak cinta. Iya, Tapi kan ada juga betul. beberapa yang Banyak. bukan Ya, bukan banyak ada kok. kebanyakan. Kebanyakan, betul. bukan hanya yang sambung, yang kandung pun terkadang. Banyak ya. Baida, aku mau tanya tadi kan menarik tuh ya. Kan bilangnya sering disiksa atau apa. Nah biasanya kan kalau yang kecil gitu kan dia nangis di kamar mandi, nggak mau ketahuan atau apa. Nah itu kira-kira besarnya nanti si anak itu jadi kalem atau jadi hal kelakuannya random jadi ini banget ya, atau jadi brutal banget. Iya, itu sebenarnya bisa kesemuanya terjadi. Tapi yang paling dominan itu biasanya gini. Kalau ketika kecil, anak kecil itu kan tempat di mana mereka eksplorasi semua emosi gitu ya. Iya. Mereka belajar emosi, sedih, marah itu mereka belajar. Nah, kalau misalnya terbiasa memendam, itu nanti yang kemungkinan terjadi adalah dia bahkan tidak bisa mengekspresikan emosi secara tepat. Ya. Iya, Nah itu yang iya, biasanya iya, sering iya. terjadi, termasuk Itu yang makanya bahaya kemarin yang ya. kita sempat diskusikan, anak ini sebenarnya marah gitu, tapi dia ngeluarinnya itu seolah oh nggak apa-apa gitu. Itu yang justru lebih bahaya. Itu berbahaya. Betul, itu lebih berbahaya. Seperti gelas yang diisi kemudian airnya tumpah. Benar. Karena penuh baik. Kita mau kasih lihat satu artikel dulu buat Sobat Ambiar. Ini juga kami temukan, nanti mungkin Mas Rais atau Farel bisa coba bantu mengklarifikasi. Disiksa, diusir hingga dilarang tidur. Sisi gelap kehidupan Farel Prayoga di bawah asuhan Ibu Tiri. Masya Allah, masa sih? Disiksa, diusir, dilarang tidur. Dari umur berapa? Kecil gitu. Kok dilarang tidur? Tolong apa sih maksudnya? Itu pas posisi itu bapak kan sering keluar gitu loh. Iya. Bapak tuh sering keluar gitu loh. Nah, ya gak tahu ya, ibu tuh gak suka kalau bapak keluar gitu. Nah, jadi ibu kan gak berani marahin bapak, jadi ngelampiasinnya ke aku gitu. Nah terus habis itu kakak perempuanku tuh kayak pernah juga marahin ibu. Ngapain tuh Bu, anak gak ngapa-ngapain kok ibu pukul. Enggak lah, biarin lah, ibu malas lihat mukanya persis banget sama ibu kandungnya gitu. Oh wow. Wow. Oke, perlakuan tersebut terakhir kamu dapatkan kapan? Waktu kecil sih ya. Setelah viral udah nggak berani lagi?
Bukan nggak berani ya, nggak tahu lagi ya. Setelah viral sempat mendapatkan perlakuan kayak gitu lagi. Setelah viral sempat kamu merasa sedih nggak disiksa sama orang tua kamu? Secara verbal, maksudnya kalau nggak verbal Iya, tuh iya, maksudnya secara omongan. Atau secara tangan Fisik? mungkin gitu, fisik. Enggak sih Enggak. sekarang. Pernah bungkul kamu nggak sayang? Terakhir waktu kecil sih, paling parah emang waktu kecil ya. Waktu Sebelum viral. Kalau udah viral kan udah menghasilkan uang. Iya, oh ya Allah. Mbak Indah, tadi kan dia bilang pas disuruh talap, kesel aku seperti lihat ibu aslinya, ibu kandungnya. Ada dendam pribadi atau gimana gitu? Bisa jadi sih kalau kayak gitu kan kita nggak tahu ya problematika Isi hati orang ya. tua gitu, Keluarga. isi hati orang tuanya ini sebagai pasangan suami istri dengan masa lalu Iya. bapaknya itu seperti apa kan kita nggak tahu. Cuman memang kalau di sini kan orang dewasa tuh memang lebih mudah dalam tanda kutip melampiaskan emosi itu ke orang-orang yang dirasa powernya lebih rendah. Gitu. Mungkin kalau misalnya dilampiaskan ke suaminya, ke bapaknya Farel kan berpotensi konflik, Iya. bisa dilawan gitu. Ha-ha. Sementara kalau Farel kan anak kecil, ibunya mungkin berpikir, anak kecil punya power apa, nggak mungkin ngelawan saya. Kalau ngelawan saya pun bisa saya Pukul atau lagi apa, gitu iya. kan. Nah, makanya itu kenapa terjadi. Farel, Iya. ibu kandungmu di mana? di Banyuwangi. Kamu Di pernah Banyuwangi juga. curhat atau cerita sama ibu kandung? Belum sih, kayak Belum pernah masih ketemu. ngobrol-ngobrol biasa, belum ketemu juga selama ini. Sampai sekarang belum ketemu? Masih via telepon. Via telepon. Kita mau kasih siapa ini? Farel Prayoga terhubung kembali dengan ibu kandung setelah 14 tahun terputus. Ibu kamu sekarang udah tahu cerita ini semua? Sudah, Bilang apa ibu? Manggilnya ibu atau apa? ibu. Ibu bilang apa akhirnya setelah beliau tahu? Gimana? Om? Maksudnya yang gimana ya? Ibu kandungnya setelah tahu cerita ini. Dia tahu ngikutin orang rumahnya, jadi saudaranya ibu kandungnya itu tetangganya Farel, jadi dia semua tahu, tapi saya tanya kenapa nggak berani muncul ya. Banyak sih alasan, ya nggak mungkin saya Paham. bicara di sini ya. Iya. Ada banyak alasan. Tapi udah menjelaskan, tolong jelaskan langsung ke anaknya biar anaknya tidak membenci ibu kandungnya gitu. Karena selama ini Farel ini hampir membenci. Saya bilang ke Pak Farel, ibu kandung itu nggak ada yang namanya mantan ibu kandung. Ya, kalau bagaimanapun tetap ibu kandung gitu loh. Kita nggak bisa mendengar dari sebelah pihak tanpa mendengar yang pihak keduanya. Kita jangan menghakimi beliau gitu. Farel, ibu bilang apa akhirnya? Ya, bilang apa ya? Soalnya emang aku ngobrol sama ibu kayak masih obrol-obrolan biasa gitu sih, belum deep talk gitu. Belum di talk. Iya. Obrolan biasa tuh masa apa kabar Bu? Iya. Ya, nggak Lagi sampai di mana? sedetail ini ya. Belum Pernah sampai. ngomong gini nggak? Aku kangen Bu. Belum sih. Nggak marah tapi kan? Hah? Nggak kesel, udah hilang, masih ada. Udah, sebetulnya kemarin tuh kesel karena emang aku tuh dengerin cerita dari keluarga yang ada di rumah gitu. Pasti kan ya gimana kalau ibu tiri tuh pasti kalau semuanya cerita tuh yang jelek-jeleknya aja pasti yang diceritain. Gitu. Jadi kayak sempet benci sama ibu kandung karena ternyata Karena dapat cerita dari ibu kan sambung. dapat iya Farel, gitu. kapan terakhir pulang ke rumah bapak sama ibu di Banyuwangi? Sebulan kemarin ya? Waktu bapaknya ditangkap kemarin jenguk. Iya. Oke, setelah itu belum pulang lagi? Belum. Tapi perlu digarisbawahi tidak semua ibu sambung lo ya. Iya. Tidak semua ibu sambung Enggak. ya. Iya. Iya, iya. Perasaan marah masih ada? Marah sama siapa nih? Siapapun itu? Masih Sama siapa? sama keluarga sih. Siapa? Iya keluarga kan berarti semuanya berarti. Semuanya? Iya. Ya, Udah mak, ya terluka ya, bapak, Maya? ya ibu Iya. sambung, ya kakak Lengkap ya kalau sambung keluarga. gitu. Cuma kalau yang masalah penyiksaan tuh dia kayak nggak bisa lupa gitu loh. Dia nggak membenci, tapi seumur hidup katanya dia nggak bisa lupa. Aku tuh pernah bilang Kan kamu sama viral loh waktu itu tuh. Iya. Wah, jobnya kemana-mana, duit akhirnya ente Mudah-mudahan sekarang banyak job lagi ya. Tinggal 10.000 loh. Coba tadi kamu apa? Aku pernah bilang apa? Nyesek banget. Jadi aku tuh pernah bilang sama Om Rais lah, kayak ya waktu kayak aku bener-bener capek banget gitu, aku bilang sama Om, aku sebetulnya takut ya, kayak takut ada rasa-rasa dendam sama keluarga gitu loh. Atau enggak kayak mentok-mentok tuh, gimana ya, kasarnya tuh kayak aku udah kayak nggak mau sama mereka, aku kayak males ngurus mereka gitu. Aku udah pernah bilang kayak gitu sama Om. Iya. Karena kayak apa ya, kalau nggak peduli sama iya, aku kalau gitu diinget-inget tuh, ya Allah. Farel, Iya. kalau sama ibu kandung jangan ya sayang, karena kan Oh, memang enggak, itu enggak. restunya di situ. Iya. Tapi siapapun yang menyakiti kamu, kamu jangan pernah balas. Nanti Tuhan pasti kasih balasan buat mereka. Enggak sekarang, nanti kamu usia 20, tiba-tiba dikasih lihat bahwa mereka yang entah apa, itu Tuhan kasih hadiah buat kamu. Atau justru sebaliknya Tuhan membalas dengan keadaan buat kamu jauh lebih baik. Sebenarnya Lebih hebat lagi, tahu-tahu Sekarang
Sekarang Farel berkarya. Betul. Ya, mudah-mudahan lagunya meledak nanti viral lagi, Amin, dunia amin. kembali lagi. Karena kita semua juga pasti merasakan pernah, tapi dengan case yang berbeda. Positif, ya. Mas Rais, kalau mau menyampaikan sesuatu untuk Farel, silakan sampaikan apa yang Sebenarnya- disampaikan untuk Farel ya. Ya, sebenarnya Farel ini nggak ada dendam dia. Cuman dia maksudnya kayak gini. Udahlah keluarga, jangan uang terus. Aku pingin bahagiain diri Baik, aku Mas sekarang Rais, gitu Mas loh. Rais sebagai yang dituakan sekarang ini yang paling dekat, apa yang mau disampaikan untuk Farel? Farel sekarang kamu berhak bahagia. Iya. Ya. Sekarang kamu bahagiakan diri kamu, ya. Terus save uangnya untuk masa depan kamu karena masih panjang banget gitu. Iya. Udah saatnya gitu. Kamu Farel, mau kapan? itu satu kalimat yang paling penting. Kamu berhak bahagia. Kita berhak bahagia. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga kamu? Ya udah sehat-sehat kalian di sana. Apa Sehat-sehat kalian. Cuman Masya Allah. memberikan kalimat Kalimat yang itu tetap bagus. mendoakan. Aduh. Sehat-sehat kalian. Sehat-sehat buat semuanya. Sehat-sehat kita tahu bahwa pada akhirnya apapun yang dia miliki, aset dari mulai mobil, kemudian juga peternakan, sapi, hilang. Tapi kita juga harus ingat kita bukan manusia. Kita bukan sapi yang bisa diperah seenak saja, kapanpun itu. Terlebih mereka yang masih anak-anak. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Sobat Ambiar, apa yang terlihat di layar televisi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebetulnya. Termasuk Farel Prayoga yang menghibur kita viral di tahun 2022 di Istana Negara. Bernyanyi, namanya dikenal masyarakat Indonesia, dipanggil ke sana ke sini, tapi dalam hati siapa tahu. Dia menceritakan di sini di Pagi-Pagi Ambiar. Tapi kita berharap tentu saja Farel megang tangan Mas Rais. Cubit. Nyubit. Nyubit. Itu yang dijelasin. Melampiaskan. Itu yang dibilang sama Mbak tadi, efek secara psikologisnya bisa Itu tuh terjadi nggak bisa seperti itu. hilang, Mbak Indah, sampai besar terus. Bisa kok. Jadi nanti sebenarnya butuh apa ya? Butuh pembiasaan untuk dia mengalihkan gitu. Jadi dia cari kenyamanannya selain dari si nyubit tadi. Tapi kan kadang-kadang suka lagi diam tuh teringat memori kan Iya, suka ada gitu pasti, kalau anak pasti. kecil mah. Pasti, itu pasti. Farel, pernah merasa capek dan pengen berhenti nyanyi sebentar aja, pengen sekolah, pengen main sama temen? Pernah dong? Pernah gitu ya saya? Ya, pernah. Pernah coba untuk libur tidak bernyanyi berapa lama, Farel? Seminggu. Cuman seminggu. Ya Allah, Iya. sebentar banget. Farel, kita masuk ke satu. Memulai hidup baru, Farel Prayoga tinggalkan keluarga, pindah dan sekolah di Jakarta. Setelah gitu. Oke, sekolah di Jakarta. Sekarang tinggal Sekarang sama siapa? berarti tinggal di Jakarta ya sama Pak Manajer? Iya. Mhm. Oke, enakan mana di Jakarta sama di tempat rumahnya Farel? Sama aja. Cuman beda suasana aja. Suasananya lebih tenang apa lebih gimana? Ya, lebih tenang. Lebih tenang di Jakarta. Ya udah di Jakarta aja sama oke sama Pak Manajernya. Mas Rais, lantas sekarang fokusnya Mas Rais itu apa? Kami paham Mas Rais itu adalah manajer, tapi juga kami berharap dan kami yakin Mas Rais juga bijak bisa mempertimbangkan apapun yang terjadi di dalam hati dan juga pikiran seorang Farel yang masih usianya belum genap 17 tahun. Iya. Kalau yang saya utamakan sekarang pendidikan. Pendidikan, jadi kenapa saya pindah ke sini, biar pendidikannya itu dia mendapatkan haknya dia gitu loh. Nanti kalau misalnya ada job, saya tanya ke Farel, mau ngambil nggak job ini? Kalau Farel bilang, nggak dulu deh om, oke, saya nggak pernah maksa gitu loh. Jadi saya tetap izin ke Farel, Farel kalau nggak mau nyanyi, ya nggak harus nyanyi. nggak harus nyanyi. Kalau lagi pengen berhenti, ya berhenti aja dulu. Jangan sayang kalau misalnya Tante Dewi ambil semuanya sekarang buktikan sama keluarga kamu jadiin uangnya itu buat bisnis kamu kelak. Iya, mumpung sekarang kan ada Om Sudah ada Rais yang Om Rais yang jagain, handle. dikelola nanti Tapi dirapihin. selama kamu happy dan tenang Iya, untuk menjalani. happy wis. Kemarin dalam 1 bulan kemarin, 1 bulan yang belakang, dia pengen Fastmax, saya kumpulin, kebeli Fastmax. Tuh. Tahun depan dia pengen BMW, saya kumpulin,
pasti kembali. Amin. Ya gitu ya. Kalau sejauh Ayo, uangnya insya itu, Allah, nanti beli uang itu lagi. nyata, Betul. bisa kamu, itu kan bukti untuk dia membahagiakan diri dia, keringat dia sendiri. Betul. Farel sampai sekarang masih ngasih uang atau ngasih tanggungan untuk keluarga di Banyuwangi masih kamu kirim? Aku ngasih adik sih. Lebih ke adik. Adik kandung. Iya. Adik kandung apa Oh, sambung? adik sambung. Adik sambung, kamu masih Masya tetap kasih? Allah, masih Iya kalau kasih. adik, ya aku masih peduli kalau adik. Cuman kan kalau ibu kan ya orang ada kakak kok. Ya itu gitu. bukan hak kamu, itu bukan kewajiban kamu. Apa-apa lebih tepatnya. wis. Tapi kita juga salut sama seorang Farel Prayoga bahwa kita tahu pada akhirnya kekuatan kita tuh apa sih kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika sudah di ujung jalan tuh ya kita hanya bisa berserah kepada Tuhan, bukan ketika hanya di ujung jalan ya, tapi setiap kapanpun apapun itu memang selalu harus kita ingat Tuhan, termasuk seorang Farel Prayoga. Kita mau kasih lihat apa yang dia lakukan. Hebat loh. Kan Farel mu'alaf ya sayangnya. Nggak perlu malu, mualaf itu nggak perlu Enggak, malu. aku nggak malu, aku nggak malu. Dia tadinya malu sebenarnya, tapi saya bilang nggak perlu malu, dia masih Butuh bisa belajar gitu. Kita aja masih belajar sudah segede ini Tapi Mbak Ida, sayang. Vera itu termasuk anak yang introvert atau bukan? Atau Introvert karena kayaknya keadaan sekarang jadi memaksa Extrovert. dia untuk introvert? Sebenarnya kalau misalnya ngelihat situasinya sih sebenarnya dia cukup introvert ya, karena karena memang banyak yang dia tuh apa-apa dia pikirin sendiri, apa-apa dia tutupin gitu. Mungkin dia akan terbuka ke orang-orang terdekat aja. Biasanya kalau kayak gitu. Tapi sih harapannya dengan dia sekarang mungkin kan Mas Rais juga bantu dia untuk sekolah gitu kan, mungkin banyak bersosialisasi. Semoga sisi ekstrovertnya pelan-pelan keluar. Mas Rais, Farel menjadi mualaf berapa tahun yang lalu? Sebenarnya dia sebelumnya udah pernah mualaf ya. Terus ketika Farel ini selawat sama anak saya di Aceh 2 tahun yang lalu tuh dia ngomong ke saya, Om, aku pengen syahadat lagi. Saya terkejut, lah kenapa? Kan kamu udah mualaf. Dulu itu kayak bukan keinginan aku kayak disuruh gitu loh. Maksudnya ini benar-benar dari keinginanku kata dia gitu. Akhirnya saya ngomong sama bapak saya gitu ya. Akhirnya di Masjid Raya Baitur Rahman tuh dia mualaf tapi kan nggak saya konten-konten kan gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya Gak apa-apa dikontenin. Enggak, Biar maksudnya disaksikan semua sekarang kenapa saya kasih datangkan guru ngaji? Mas Rais. Kenapa saya datangkan guru ngaji? Dia harus dapat haknya dia gitu. Dia mualaf tapi dia harus mengerti, harus bisa ngaji, harus bisa sholat segala macam. Semua betul. Kalau dulu saya belum bisa karena dia belum menetap di sini. Gimana saya datangkan dia guru Sekarang udah ngaji? netap di sini ya Mas Iya. Rais. Farel, surat apa yang paling kamu ingat? Hafal saya Paling kamu hafal? surat pendek deh. Apa? Nggak apa-apa yang kamu hafal Nggak, aja. nggak. Malu. Dia kan di sekolah kan, sekolahnya kan Al-Azhar ya, sekolah Islam ya. Jadi kayak Farel ini setiap datang ke sekolah itu disuruh ini adalah Jadi per hari ada hafalan gitu. Ada hafalannya. Hafalan surat pendek sayang. Jadi sebetulnya karena aku baru mualaf jadi surat pendek. Ya, nggak apa-apa, Iya, nggak pelan-pelan. apa-apa. Ya. Nanti kalau diundang lagi ke sini kamu udah siap, nggak apa-apa kasih lihat kita ya. Langsung 30 juz dia bisa ya. Iya, bisa nggak bisa. apa-apa. Lagu aja cepat dia ngafalnya. Iya. Ini udah ngeluarin karya-karya baru nggak? Udah. Lagu-lagu baru? Ada yang mau keluar kok. Ada yang mau keluar. Semoga lancar ya, Farel. Semoga lancar ya sayang, Amin, biar meledak, rezeki viral. banyak. Kalau perlu nanti bikin lagu sama Tante Dewi ya. Iya. Sama Mas Ar, ya kan? Mbak, apa yang ingin disampaikan sebagai seorang psikolog anak yang ingin disampaikan bukan hanya kepada Farel Prayoga tapi juga kepada mungkin masyarakat Indonesia, kepada orang tua tentang tumbuh kembang anak, mereka bahwa anak-anak juga punya haknya sendiri. Betul. Mungkin yang jadi fokus tuh adalah sebenarnya gini, seorang anak itu kan pasti tempat pertama yang mereka cari adalah keluarga dan rumah. Jadi sebisa mungkin karena anak itu tempat berlindungnya adalah di keluarga dan di rumah, jadi sebagai orang tua, sebagai keluarga ya kita juga harus jadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak. Ya. Apapun yang memang terjadi di rumah dikomunikasikan, karena kadang kan kita sebagai orang dewasa mikirnya anak kecil nggak akan ngerti. Jangan salah gitu. Anak itu dari usia mereka 1 tahun 2 tahun pun mereka sudah mengerti. Hanya mungkin mereka terbatas saja untuk mengekspresikannya. Lama-lama setelah mereka belajar, mereka semakin berani, mereka punya sikap nanti untuk mengambil keputusan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua dan sebagai keluarga yang justru menyesal karena melihat anak kita kok jadinya tidak sayang sama kita, jadi malah nggak respect sama kita karena ya kita sendiri yang memperlakukan dia dengan tidak baik. Semoga siapapun yang sedang menyaksikan paham betul bahwa keluarga adalah rumah bagi anak untuk berpulang dan juga bercerita untuk menjadi diri mereka sendiri. Farel Prayoga, semangat tapi jangan lupa Semangat ya, sayang. kamu berhak bahagia. Semangat Ya. banget. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita juga akan hadirkan ini seorang ibu yang begitu perhatian juga sama anaknya. Apalagi kemarin anak-anaknya ini mengalami keracunan makanan loh guys.
Mamanya keracunan nggak? Kenapa mamanya? Mamanya nggak? Nanti kita tanya langsung, keracunan makanan sampai bawa 4 lawyer sekaligus pagi hari ini ya. Emang keracunan apa sih? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia. Roro Fitria bersama dan dengan 4 4 pengacaranya. Wah. Ini 3 pengacara. Tadi kita bilang 4 pengacara, kenapa nggak hadir 3 pengacara? Apa yang sini? Ini pengacara juga. Maju sedikit. Ini bentar, pengacaranya Mbak. kenapa jadi tukang gendang? Yang satu baru on the way. Baru aja udah kayak pengacara loh setelannya loh. Roro Fitria ya. Iya. Keracunan makanan anak nih. Food intolerance. Oke, food intolerance ya. Iya. Sampai punya 4 pengacara untuk mengurus ini semua. Kalau di surat kuasa ada 10 pengacara. Oke. Sampai 10 pengacara. Apa yang diinginkan Roro? Biasanya 20 yang Oke. waktu pas divorce. Bukan mengecilkan masalah ini ya Mbak Roro Fitria, tapi keracunan atau food intolerance sampai 10 pengacara. Yang diinginkan itu apa sebenarnya? Sebenarnya lebih kepada itikat baik dari pihak hotel tersebut untuk memberikan Jawaban. tanggapan respon yang baik ucapan permintaan maaf ataupun responsibility atas medis Baby Sultan. Oke, nanti kita akan cari tahu apa yang terjadi. Tapi sebelumnya Mbak Kita Roro mengucapkan bersama terima 3 pengacara kami ucapkan terima kasih ya. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kita mulai ya, Baby Sultan, kebanggaan. Baru kali ini di pagi-pagi Ambiar, keracunan makanan 4 pengacara dan datang. Ini sekarang udah 4 nih. Ini udah lengkap semua, Udah padahal ada lengkap. 20 ya. 10. 10. Ya, kalau waktu divorce 20. Oke, banyak loh pengacaranya. banyak ya. Mbak Roro, kronologisnya seperti apa sih? Coba cerita sama kita. Kronologinya di tanggal 4 Juli 2025, Nyai dan juga Baby Sultan menghadiri family camp salah satu ustadz ternama di Indonesia 3 hari 2 malam di hotel tersebut, Bintang 5 di Bandung. Nah, ketika di hari pertama family camp, saat dinner, Baby Sultan memakan salah satu menunya adalah ikan salmon. Nah, di mana sebelumnya tidak pernah alergi atas makanan apapun, termasuk ikan-ikanan. Nah, 10 menit setelah berselang memakan, langsung badan panas. Dan Baby Sultan minta balik ke kamar, padahal saat itu daurah kelas untuk family camp pengajian. Oke. Nah, pada saat itu Nyai selalu keep kontak sama babysitter, bilang, Bu ini panas, setelah itu bibir bengkak bagian atas. Oke. Nah, setelah itu Nyai langsung balik langsung ke kamar, semalaman muntah. Bibir bengkak, muntah, terus udah gitu langsung telepon ke pihak hotel, front office. Nyai bilang, ada P3K nggak? Saya minta, ini anak saya udah panas tinggi dan saya selalu bawa termometer 39 derajat. Oke. Nah setelah itu dia bilang nggak ada P3K. Jadi hotel bintang 5 nggak ada P3K. Udah gitu saya bilang, solusinya apa? Mungkin ibu bisa menunggu nanti klinik kami buka jam 9. Saya suruh nunggu. Oke, baik. Saat jam berapa itu? Itu makan jam 7 malam. Saya suruh nunggu jam 9 pagi. Oke. Berikutnya. Setelah itu inisiatif saya pribadi langsung telepon Halodoc untuk meminta obat. Nah, Oke. di jam 12 malam babysitternya keluar untuk ambil obat. Jadi ada CCTV, nanti bisa dicek kalau dia menyangkal gimana hektiknya saya. Terus abis itu setelah semalaman udah dikasih minum, agak panasnya berkurang tapi bibir lebih bengkak dan tetap muntah. Oke. Di hari berikutnya maaf diare. Dan jam 9 pagi saya tungguin, ternyata yang saya dapeti tidak ada dokter. Kan saya pikir klinik hotel dokter dong. Adanya adalah nurse. Nurse-nya aja junior, bukan senior. Jadi ya udah, jadi setelah itu langsung inisiatif langsung bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Oke, hasil diagnosanya? Diagnosanya ada di Instagramnya juga. Oke. Itu adalah food intolerance. Itu reaksi alergi makanan, bisa berupa pengolahan yang makanan yang kurang tepat atau kualitas dari makanan tersebut. Baik, kita tidak stop baik. dulu sampai di situ ya. Ada diagnosa dari dokter itu tertulis Betul. food intolerance. Yang makan salmon itu siapa aja? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Tapi kembali lagi tidak ada korelasinya karena antibodi masing-masing anak berbeda-beda. Betul. Tapi semua itu adalah tamu yang menghadiri acara tersebut. Itu Family memang camp. berarti itu adalah menunya menu yang memang disediakan Buffet buffet di ya. hotel. Oke, artinya banyak yang memakan ikan yang sama. Banyak memakan ikan yang Apakah sama. ada anak yang seumuran atau kurang lebih usianya mirip dengan Baby Sultan mengalami hal yang sama? Pada saat itu tidak, cuman setelah Nyai memosting ada beberapa di kolom komentar Iya. yang menyatakan
dengan hotel yang sama mengalami alergi juga. Tapi itu tidak valid ya karena tidak ada buktinya barangkali kalau secara komentar. Oke, kemudian akhirnya setelah ada diagnosa dari kedokteran langsung kembali ke hotel, apa respon dari hotel? Nggak kembali ke hotel, orang opnam 4 hari kok Mas. 4 hari makanya that's why I'm angry gitu. Oke, tapi kan ketika itu ada komunikasi bahwa ini hasil diagnosa dari Iya, dokter. jadi Nyai menyampaikan ke manajer, manajer menyampaikan ke pihak hotel, dijawab oleh duty manager, Ya. menyampaikan bahwa dia mendinai, jadi menyangkal hasil diagnosa tersebut dan akan melakukan investigasi terhadap rumah sakit. Loh, kok disangkal tuh gimana? Kecuali Nyai menyampaikan tidak by data, kan saya by data, saya baru komplain setelah ada by data. Kan saya bukan dokter, ini diagnosanya, tapi dia mendinai, menangkal. Oke. Gitu. Dia akan melakukan investigasi terhadap rumah sakit. Sudah dilakukan? Not yet sampai detik ini. Tahu dari mana? Tidak ada yang menghubungi baik dari manajer ke Nyai, baik ke tim lawyer, padahal sudah diberikan surat mediasi. Oke, artinya komunikasi tidak berjalan baik dengan Betul. hotel tersebut. Betul. Wow. Oke, tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Siapa yang mau mewakili, silakan. Ya, kami dulu, memang gini ya, itu pun alergi ya, alergi seharusnya pihak dari hotel memberikan daftar alergen kepada peserta yang ingin memakan. Itu pertama. Kedua itu memang penanganannya kurang cepat. Alergi itu pun juga akan. Maaf, Mas, pakai clip on, abang pakai? Tidak ya? Pakai. Oke. Jatuh ya? Jatuh ya? Jatuh mungkin. Oke, boleh barangkali pakai mic, silakan. Ya. Diulangi tapi singkat, silakan. Oke, baik. Pertama emang pihak dari hotel tidak memberikan daftar alergen kepada yang datang konsumen. Mungkin ada note ya, note di depan buffet itu kalau misalnya ini kid friendly atau enggak kid friendly buat Dan makanan tersebut. Kami sayangkan penanganan yang lama dari hotel terhadap customer yang Boleh lebih dekat lagi ya? ya, dari customer ini terlalu lama penanganan dari hotel ini. Seharusnya hotel segera memberikan rumah sakit yang memang sudah kerjasama. Di lain sisi pihak hotel pun akan menuntut pihak rumah sakit yang memberikan diagnosa yang tidak benar. Itu juga kami sayangkan. Menuntut atau hanya investigasi? Investigasi. Bukan menuntut kan ya? Bukan, tapi kita tahu dari jadi begini, lebih banyak denialnya, lebih banyak masalah hukumnya daripada masalah penanganannya. Itu yang kami mengapa ada 20 lawyer, ada 10 lawyer, kami harus melindunginya. Oke. Roro Fitria, kita mau kasih lihat ya, ini kondisi Baby Sultan, pasti sedih melihat kemana hari ya. Kita mau lihat dulu ya. Anak satu-satunya sakit 4 hari. Tapi sekarang kondisinya? Sampai sekarang masih terapi Mbak DP, jadi di light therapy buat abdomennya, buat perutnya. Karena kan beberapa hari itu diare, muntah-muntah, jadi virusnya masih terindikasi masih ada di saluran pencernaan. Tapi udah pulang ke rumah Bang? Apa Sudah, masih? sudah, Udah pulang. sudah. Pak Roro, aku mau tanya, sebelumnya apakah Baby Sultan ini pernah cek alergi misalnya IgE, apa darah atau skin prick test itu kan lewat, sekarang tuh sekarang lewat kulit aja bisa tuh cepat tuh. Sudah Segala macam pernah. alergi bisa ketahuan sebelum kejadian ini. Sudah pernah dan tidak pernah ada alergi apapun. Kan tempo hari juga pernah sakit opnam setelah umroh, itu juga ada cek alergi kan. Itu nggak ada indikasi entah alergi debu, alergi makanan, alergi udara gitu. Ya kan kalau zaman sekarang tuh alergi bisa betul. ketahuan detail sekali ya. Iya, Dan itu hasilnya ada? Nggak ada, hasilnya ada tapi Tidak ada alergi sama negatif. sekali. Ya. Oke baik, kita juga mau kasih satu ini. Ini dari perlawanan seorang Roro Fitria. Bukan perlawanan, perjuangan barangkali ya. Roro Fitria gandeng 10 pengacara buntut masalah keracunan makanan siap lawan Hotel Bintang 5. Hasil diagnosa sudah ada. Kemudian tes alergi sudah pernah dilakukan sebelum kejadian ini bermasalah. Sampai sekarang masih anteng-anteng aja, belum ada segala macam, belum komunikasi. Tidak ada komunikasi. Kalau dari pihak lawyer sudah mengirim surat. Mengirim. Apakah dari pihak lawyer, kuasa hukumnya tim Roro Fitria, apakah ada terpikirkan untuk langsung ya udah samperin aja hotelnya? Ya, kami kasih jangka waktu memang 1 minggu untuk mereka melakukan
audiensi kepada kami. Oke, ini somasi yang keberapa? Somasi kedua. Bukan somasi, kami masih memberikan audiensi. Masih audiensi. Oke. Kedepannya jika audiensi ini tidak membuka jalur komunikasi, akhirnya akan dilakukan? Ya, akan kami somasi. Setelah somasi baru LP. Berarti audiensi pertama tidak ditanggapi? Tidak ditanggapi. Belum ditanggapi. Nyai itu kan orang hebat ya. Masya Allah. Pertanyaan aku begini, kami paham lah bahwa anak tuh harta yang luar biasa. Ya. Tapi begitu banyak sekali pengacara yang Nyai gandeng. Nyai berdiri di sini tidak hanya buat kepentingan Nyai maupun Baby Sultan, tapi juga kepentingan ibu-ibu di luar sana seluruh Indonesia yang mungkin akan menginap di hotel tersebut. Jadi sangat disayangkan ya, kita spend money-nya di hotel bintang 5 itu kan nggak sedikit ya. Kita mengharapkan suatu hospitality yang sangat baik dari service, baik dari makanan dan lain sebagainya. Tapi kan ternyata hospitality-nya bintang 1, nggak bintang 5, karena sampai dengan sekarang nggak dianggap gitu. Anak sampai 4 hari opnam itu nggak dianggap, terus itu nyawa anak loh. Yeah. Malah dia akan melakukan investigasi dari ke rumah sakit loh, for what gitu, kok naif banget gitu, ini text time ini harus cepet gitu, nyawa seorang bayi. Jadi Nyai mewakili ibu-ibu di luar sana yang ingin menginap di situ, jangan sampai terjadi kejadian seperti ini. Kalau disepelekan kayak gini kan nanti akan ada korban lagi, gimana? Ini ada pertanyaan dari tukang kendang, dia penasaran gini. Nyai Roro Fitria banyak banget pengacaranya, dia nggak paham. Emang masing-masing tugasnya apa kok? Ini sampai ada 4-nya yang di sini, belum lagi 6 yang di luar yang belum datang. Coba ngapain aja coba? Ya. Penasaran dia. Oh gitu. Secara ini aja ya, memang kami belum membuat laporan, tapi di sini kan saling terkait, ada dinas kesehatan, pariwisata, konsumen, dan semua yang menyangkut untuk masalah alergi, penanganan yang cepat. Dan ada juga dari undang-undang pangan, penyajian yang tidak benar. Memang banyak. Berarti nanti bisa pasalnya banyak ya ini ya. Ya, jadi lebih banyak pengacara, lebih banyak akan nanti brainstorming-nya. Nyai, kalau pada akhirnya dari pihak manajemen hotel akhirnya mereka minta maaf, kemudian juga menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya, menyelesaikan secara kekeluargaan, kemudian menjadi evaluasi untuk bisa lebih baik lagi, bagaimana? Ya kita will see, kalau memang itu yang akan terjadi ya saya dengan legowo akan menerima permintaan maaf tersebut, tapi kan nggak semudah itu ya. Jadi kita lihat ke depannya seperti apa. Arti kata nggak semudah itu tuh apa yang masih mengganjal? Gini, permintaan maaf itu kan kita bisa lihat itu pure dari hati atau tetap ada tameng. Cepat selesai gitu aja gitu. Iya, kan saya nggak minta itu. Dan ada kerugian material dan imaterial kan, gitu. Oke, paham. Apa yang disampaikan untuk manajemen hotel tersebut? Jadi kepada pimpinan hotel bintang 5 di Bandung, saya harapkan supaya responsif ya, karena mengingat hotel bintang 5 kan tidak sembarangan untuk men-treat semua pengunjungnya. Jadi mohon koordinasi kerjasamanya dengan baik agar supaya semuanya bisa berjalan dengan kondusif, tidak perlu sampai panjang bahkan ke LP. Terima kasih. Roro Fitria terima kasih, dan keempat kuasa hukum terima kasih ya, semangat berjuang buat buah hati tercinta. Amin. Baby Sultan ya. Roro Fitria di pagi-pagi ambiar, kukira makan salmon ternyata makan hati. Kita kembali saat lagi. Kamu juga tenang untuk bisa melakukan aktivitas ya. Tapi kalau kita lihat kamu semakin segar dan perhatian kamu yang selalu menyita perhatian publik. Kita bukan lihat seperti apa tampilan Roro Fitria. Lagi apa? Kembali mendapatkan komentar. Oke, ini dia satu artikel tentang Roro Fitria. Potret Roro Fitria kondangan di acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alicia. Model hijab sanggulnya curi perhatian. Oh, hijab sanggul. Lucu juga tapi sih. Oke, idenya tuh gimana ceritanya Roro Fitria? Di hijab tapi ada sanggul gitu ya. Gimana? Aku gak paham. Oh ini ya? Oh ini. Ini model apa Mbak Roro? Modelnya apa namanya? Aku lihat lejir loh Mbak Roro. Hijab sanggul Nyai. Hijab sanggul Nyai. Intonasinya beda loh yang tadi ya. Iya. Gimana hijab sanggul Nyai? Hijab sanggul Nyai. Oh. Iya.
Ini ketika ini di pantai ini. Waktu syuting video klip lagu aku yang ke-9, Wahyu Kidung Kolosebo. Oke. Wahyu Kidung Kolosebo. Kayak Bu Ratu Kidul ya. Emang lokasi yang kedua di kamar pribadi beliau 308. Oke. Ya. Ini juga termasuk penampilan Roro dengan hijab sanggulnya. Iya. Komentarnya tuh rata-rata gimana, kita mau kasih lihat ya buat sobat ambil komentar dari netizen. Waduh, mulai kelihatan anting dan leher, gak apa-apa, yang penting masih menutup auratnya. Enggak, lehernya enggak kan pakai ini. Pakai apa? tutupan, iya. Yang warna kulit. Warna kulit, Jadi Oke. kesannya kelihatan. Itu modelannya gimana Kak? Pakai jilbab, pakai konde. Makin kesini makin kesana, masa hijab dibikin sanggul, yang wajar-wajar aja Nyai. Fashionable dan ciri khas banget. Gimana tanggapannya Roro Fitria? Komentarnya luar biasa loh, banyak loh. Kidul. Roro Fitria. Iya, jadi alhamdulillah Rabbil Alamin aku memang selalu nguri-nguri kebudayaan dengan selalu memakai baju kebaya. Dan karena aku juga ngedesain sendiri RF gaun, baik dari kebaya-kebaya maupun gaun-gaun kotor. Nah, ketika aku mengenakan kebaya, aku harus mengenakan pakem sanggul, tapi kan aku udah pakai hijab. Jadi aku beserta tim aku, ada Mbak Ayu dari Sinta Ayu Jogja, meng-create hijab sanggul Nyai gitu. Jadi tetap looks-nya seperti sanggul. Itu nanti dijual nggak? Dijual. Ayo beli. Mbak Roro, kami tidak menghakimi ya, karena kami juga ya bukan manusia sempurna. Tapi kan banyak juga ibu-ibu di luar sana, mereka pakai kebaya tapi tetap menggunakan hijab. Ya nggak apa-apa, kali fashion namanya fashion. Iya nggak apa-apa, makanya aku mau nanya sama Mbak Roro, gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Jadi memang kalau Nyai pengen looknya tetap pakai sanggul. Oke. Gitu. Tetap Itu pakai khasnya. ciri khasnya Roro Fitri ya. Khasnya ya Bu Nyai. Baik, terima kasih ya Mbak Roro Fitri ya. Pokoknya semoga Baby Sultan sehat-sehat ya. Amin, Dan semoga ada itikat baik dan juga jalan komunikasi terbuka dengan Hotel Bintang 5 untuk sang bintang Roro Fitri ya. Dan yang satu ini kita juga akan hadirkan bintang nggak sedari dini. Usia 3 tahun dia udah jadi cover majalah, main sinetron juga. Kita pengen tahu. Dan dengan kita hadirkan bintang tamu kita yang satu ini, fansnya begitu banyak sekali dan ini salah satu permintaan mereka. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Basmala Gralin. Ini dia Basmala Gralin. Basmala Gralin itu datang sini. Sini boleh silakan. Banyak fan-fansnya kayak kita masih waktu awal-awal. Iya, itu banyak ya. Fansnya banyak banget, itu namanya Malalicious ya. Ditungguin. Iya, fans clubnya Dari ya. pagi mereka sudah datang, ada yang bawa bunga, kemudian lengkap dengan pakai kaos. Sini. Oke, sini. Siapa namanya? Apa nama fansnya? Malalicious. Malalicious. Sini saya. Oke, di sini ya. Di sini aja boleh. Oke. Malalicious kini komunitas fans clubnya dari Basmala Gralin. Boleh minta mic, sorry. Nah di sini oke. Oke, siapa yang bisa mewakili satu orang? Oke. Kamu, aku mau nanya sama kamu, apa yang paling kamu suka dari seorang Basmala Gralin sampai akhirnya kalian bikin sebuah fans club namanya Malalicious? Silakan sebut, yang kenceng ngomong ya. Kenapa alasannya? Karena dia banyak menginspirasi banyak orang. Oh, amin. Deketin lagi. Ditelan, kalau ditelan. Menginspirasi banyak orang. Selain itu apa sayang? Baik, Amin. berbakat, banyak berbakat. Amin. Itu yang membuat kalian jatuh cinta, Malalicious fans club Ini dari Basmala. kalian ada yel-yel nggak? Ada. Coba gimana coba? Oke, silakan aku pegang. Siap ya, silakan, siap. Malalicious untuk Basmala Gralin. Malalicious, jaya, jaya, jaya. Bagus. Ya, jaya. Gua pikir gudang gula jaya. Oke, bagus saya. Kita ngambil inspirasinya dari situ. Oh gitu. Dari situ ya. Hebat loh. Kenapa Rian? Itu yel-yelnya? Kayak yel-yel koperasi. Jangan gitu, semua yel-yel tuh pakai kayak gitu, jaya. Oke, kamu ikutin gerakan gitu ya. Basmala Gralin kami semua ucapkan terima kasih. Ya, kita mulai dengan ini Basmala Gralin. Sedari diri 3 tahun dia sudah mulai terjun ke dunia hiburan dan sekarang katanya cinlok sama teman satu judul. Siapa sih cinloknya? Penonton. Cocok nggak sama Raka? Beneran pacaran nggak sama Raka?
Rian, Kak, gimana kalau kita mulai besok, kakak bawa segini, aku bawa segini, dan begini. Jadi nanti kalau kita lagi ngomong, cie, yang ini, cie, gitu ya. Seru kali ya. Ayo developers ke studio ya. Developers yang koordinir Mainina. Oke, bahas Mala. Kita panggil Mala aja kali ya. Mala. Oke, Mala. Mala tuh pedes loh. Itu saus Mala, beda lagi. Mala sama Raka tuh sudah berapa lama berperan bareng ya? Ini kita ngomongin kerja dulu nih. Oke, kita udah berperan bareng dari panggilan itu sekitar kalau nggak salah 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahunan. Kerjasamanya saya. Kerjasamanya udah 3 tahun. Oke, 3 tahun pertama kali. Sinetron itu berjalan 3 tahun? Enggak, jadi di 3 sinetron yang berbeda. Sinetron yang pertama tuh 1 tahun, sinetron yang kedua tuh 2 tahun setengah, baru masuk ke sinetron yang baru ini. Belum lama sih, ini baru kayak sebulan 2 bulan. Chemistry-nya udah dapet banget ya. Alhamdulillah. Oke, buat kamu tuh Raka tuh cowok yang seperti apa sih? Aku udah... Belum ngomong. Ya, aku udah sering banget ngomong ini nih, dia anaknya sangat sopan dan baik ya. Sangat sopan. Sopan dan ramah. Kenapa ya kalau anak-anak gengsi gini-gini cie? Iya kayak cie-cie ya kan. Happy. Oke, sopan, baik terus apa lagi? Sopan, baik, dan dia anaknya fun banget. Anaknya friend banget. Tapi ganteng nggak sih? Ganteng nggak? Ganteng banget lah. Oh, dipegang. Oh, dipegang. Mau nanya dong, kan acting udah lumayan bareng ya, 3 tahun lumayan lama loh. Sempet ada baper-baperan ya sama Raka? Baper-baperan? Ya ada dong. Siapa? Kan emang kalau misalkan syuting bareng terus ada scene tatap-tatapan masa nggak salting? Tapi kalau suka juga nggak apa-apa. Tapi kamu suka nggak sama dia? Baik, anaknya kenapa nggak suka? Tapi dia ngaku jujur. Pengen dong. Berarti sekarang udah ada komit nih, udah official nih berdua. Nggak tahu, itu hanya Allah dan kita aja yang tahu. Oke. Cie Mbak Roro pengen. Dia udah pernah. Kita mau kasih lihat kedekatan Basmala sama Raka. Waduh. Sobat Ambiar menentukan, kalian menentukan. Cocok atau enggak? Oke, satu pertanyaan. Mala. Yes. Pernah ngedate gak dinner bareng cuma berdua sama? Dinner? Gak mungkin enggak. I like dinner, official dinner yang kayak di tempat yang good place, a dress, a suit, nggak pernah kalau itu. Tapi kalau cuma makan malam bareng, makan siang bareng, kapanpun pokoknya makan bareng Di udah lokasi sering syuting banget. bisa Berdua? gitu ya. Berduaan doang, di lokasi ataupun di luar. Oh, di luar pun Di luar juga. beberapa kali makan berdua doang? Iya, kalau misalnya lagi break di lokasi, kan ada break jam 6 sore biasanya, itu kita keluar dari lokasi itu buat makan bareng. Berarti malah kalau orang nanya deketnya kayak apa? Deket temen, partner kerja, atau ada apa? Deket Ada aja. ser gitu? Ya, deket aja tuh kan artinya banyak. Tapi kan lebih bagus ya sih kalau orang penasaran deketnya itu gimana. Deketnya penuh Oh cinta jadi dia atau pengen enggak? bikin penasaran penonton. Betul. Ya, iya. Sebentar, kamu mau bikin penasaran fans kamu atau kamu masih punya rasa penasaran sampai kamu belum begitu yakin? Kalau rasa aku nggak pernah nggak yakin sama perasaan aku. Cielah. Oke. Kalau gitu sekarang, kalau kamu bilang kamu nggak pernah yakin sama perasaan kamu, apa yang kamu rasakan untuk Raka? Nyaman, aman. Iya, itu. Kamu umur berapa sih sayang? Aku 16. Ya Allah, Masih 16. Cie banyak pengen Cie. Mbak Roro sabar ya. Farel berapa umurnya? Farel umur berapa? 14 juga. Iya. Farel juga pengen kayak gini. Jangan lah, udah Farhan sekolah aja dulu ya. Malah kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel tentang kamu dan juga Raka. Basmala Grelin ungkap Raden Raka punya 5 love language yang dirinya kagumi. Apa tuh? Love language, oke Love paling kamu suka tuh love apa? language-nya apa dari Raka? Yang paling aku suka dari Raka, act of service. Act of service, Sama, what is it? Act of service.
apa sih yang kayak ngeluarin kata-kata Word baik? affirmation. Iya, word of affirmation. Tadi apa kata kamu? Physical touch. Act of service. Act of service. Act of service and Room word of service affirmation. and cleaning service. Oh, bukan Oke, ya? act of service. Sebutkan satu act of service apa yang Apa pernah tuh? dia lakukan dan membuat kamu Nggak boleh buka pintu sendiri. gak boleh buka Kalau pintu minum sendiri. harus dibukain tutup botolnya. kayak Itu kamu, hal yang kayak sayang. akunya tuh nggak minta untuk diperlakukan seperti itu. Tapi kayak kayaknya kalau aku buka pintu sendiri kayak udahlah males lah. Enggak. Kayak dia ngambek gitu. Kamu minum dia yang bukain tutup botolnya. Iya, literally dia yang bukain. Terus dia minum sendiri atau gimana? Dikasih aku dong. Oh, buat kamu. Aku dong. Oh iya ya Allah, sweet banget. Ya Allah. Manis Mbak Roro, banget. pernah nggak dikasih minum gitu? Emang selalu gitu kalau yang aku sayangi. Aku nggak mau minum kalau nggak dibukain. Oh, gitu. kamu nggak mau minum kalau nggak dibukain. Iya. Ya udah au seumur hidup ya. Rian, biasanya suka nanya Kak Dewi, Kenapa? dibukain apa enggak? Dia mah bukan dibukain. Diapain? Dibiayain. Bilang biayain terus. Oke, buat Mala kita akan berpindah tempat. Kali ini kita mau cek kamu bermain dalam roda ambil. Let's go. Ayo sayang. Ya. Silahkan kamu lihat baik-baik, kamu putar. Sekarang diputar sayang. Nanti dia berhenti. Siap itu. ya. Ayo. Mala roda ambil, silahkan putar. And stop. Liatin foto terakhir. Liatin foto di galeri Gimana kamu. handphonenya kalau boleh lihat? Mana handphonenya sayang? Ya. Background-nya dulu deh, apa sih wallpapernya? Aku ganti ke sini. Emang tadinya apa? Tadinya foto aku sama Raka. Coba dong, lihat dong. Ada tadinya foto. Ganti. Apa? Coba sekarang Aku lihat. ganti jadi kucing aku. Oh, jadi kucing. Oke, Emang kamu kucing. suka? Oh kamu suka main kucing kayak Om Rian ya? Hati-hati dengan kucing, Dewi Persik berpengalaman. Oke, silakan ke galerinya foto. Coba lihat dong, foto terakhir di galeri. Wow. Oh. Wah, no. Dompet. Ya ampun. Dompet dari Bukan, aku inspirasi dompet gitu. Aku pengen beli dompet baru. Gak ada foto kamu berdua Raka? ada nggak? Udah lama, bentar. Ya cari deh. Bentar dulu. Kak Dewi. Sebentar. Ayo dong. Masa kamu ini makan Jangan dipilih-pilih dong. No, gak boleh. Kasih lihat kamera dong. Coba Bentar, lihat. foto terakhir aku sama Raka. Apa tuh? Kayaknya ada ini. Kalau kamu nggak ada, aku ada nih. Gak kelihatan. Coba kasih terang. Kak, coba kakak Marian foto gitu, Pak. Gitu coba. Close up. Mana close up? Situ. Oke, situ. 1, 2, 3. Mbak Roro, mau nggak sama pengacaranya berdua kita? Berdua sama. Ayo coba. Kalau Mbak Roro sama aku coba. Mbak Roro sama aku. Aku kan suka yang kayak Mbak Roro gitu. Melet. Lucu loh Mbak Roro. Oke, silakan putar satu kali lagi. Ayo putar lagi. Lagi. Ya, satu lagi ya. Pelan-pelan aja. Nah. Aku sukanya warna hijau. Mana hijau ya coba. Coba dong. Iya, aku juga pengen hijau sih tadi. Kenapa sih telepon aja nggak ada? Udu. Telepon nggak bisa telepon. Oh, telepon ke. Video call bisa nggak? Jangan di chat dulu. Video call dong sayang. Dia kuliah. Oh, tahu dia kuliah. Kok tahu kuliah? Karena dikabarin. Oh, Salah laporan. oh coba telepon Coba dosennya lihat Kak. chatnya mana Oh, chatnya. dosennya? Mau telepon dulu. Ini kayak pakai bahasa Coba, Inggris chat. gitu lah. Terakhir Yodit. Sayang. Sayang, bentar. Sayang. Kalau nggak ada kita telepon Via Palen nih, sayang. Ini udah ya. Sa Sisanya jangan di zoom, Oh jangan iya, di zoom. Ken. Belum ya? Belum dijawab ya? Belum dijawab karena anaknya lagi kuliah. Tapi kamu manggil dia apa? Tapi terakhirnya ngomong apa? Terakhirnya ngomong apa? This year explain that is enough. Itu Apa? kayak kita Transfer? Pakai bahasa apa? Bahasa bukan Inggris? bahasa Inggris. Ayo terakhir. baca dong, At Li. least you explain that enough. That's enough. Gitu. Apa tuh Rian? Jadi kayak artinya yang penting kamu udah ngejelasin ya nggak apa-apa gitu. Ada obrolan sebelumnya. Oke. Tentang apa? Tentang apa? apa Tentang sih, coba? Tentang masalah berantem atau gimana? Oh enggak bukan soal berantem. Jadi kayak Keracunan itu lebih makanan ke atau pertanyaan. gimana? Oh enggak dong. Itu lebih kayak ke pertanyaan aja personal gitu dengan apa yang Ya terjadi. coba lihat dong. Akhirnya Ya Kak Dewi lihat. itu yang apa? Kamu manggil dia apa? Manggil Raka apa? Apa? Kamu manggil Raka apa? Sayang. Raden, nama depannya. Enggak babe, babe kata Raka babe. Emang dia manggil Raka Raden atau ada panggilan lain?
Apa? Baby itu kan. Baby katanya. Babi. Mohon maaf deh Mbak, itu Mbak yang manggil apa dia baby? Lu kali yang pengennya. Oke, malah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Semoga nanti si Sayang bakal ngejawab. Kita akan lihat balasan dari sayangnya kamu apa ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Basmala Gralin belasan tahun dia sudah ada di dunia hiburan, makanya fansnya aja sampai dengan sekarang tuh. Mencintai kamu apa adanya. Tapi kita juga mau kasih lihat ada satu fakta dari seorang Mala alias Basmala Gralin. Basmala Gralin kini jadi aktris terkenal. Sudah syuting sejak umur 3 tahun. Mala, umur 3 tahun kan jadi cover majalah, terus ada sinetron Halifah Hadijah kalau nggak salah ya? Iya, Hadijah Halifah. Hadijah Halifah betul ya, itu umur 3 tahun. Itu kan di mana kamu belum bisa memilih apa yang ingin kamu lakukan. Kemudian di usia berapa sampai akhirnya kamu merasa, oh aku enjoy, aku menikmati ini duniaku. Kayak setahun setelah nyobain semua itu aku udah kayak, ih mau syuting gitu loh. Karena aku bukan tipe yang suka di rumah duduk-duduk, aku pengen beraktivitas di luar. Oke. Kamu nggak suka diem anaknya ya? Iya, petakilan dulu. Oh, petakilan, oke. Terus akhirnya kalau kamu ngelihat sampai dengan sekarang, 5 tahun ke depan apa yang kamu lihat dari diri kamu? Kamu ingin lihat kamu seperti apa? 5 tahun ke depan? Ya. Pengennya sih, of course maunya go international ya, bisa syuting di luar negeri. Amin. Tapi kayaknya, tapi kayaknya that's a big step. Jadi mungkin pengen ada membintangi banyak-banyak film. Dan dia bisa, selagi masih bisa diterima di mata rakyat, why not? Betul. Kalau orang tua berpesan apa buat kamu secara pribadi? Papi pernah bilang apa tentang karir kamu? Papi selalu support karir aku, karena papi juga yang ngajarin aku acting tuh papi. Oh ya? Acting, dialog, yang ngarahin aku tuh semua papi waktu itu. Jadi papi tuh support banget sama apa yang aku suka ini. Papi pengennya aku ngelakuin ini juga karena papi mungkin ngeliat bakat dari situ. Emang papi dulu pekerjaannya apa sampai ngajarin kamu acting segala macam? Atau cuma suka acting aja kalau papi? Enggak, papi nggak pernah ada acting kayak gitu. Acting tuh baru ada ya setelah aku acting. Oke, kita mau kasih lihat ini ada perjalanan. Tadi foto sudah sempat tayang. Ini foto antara seorang Mala dengan Dewi Sanca ya. Oh itu kamu. Nama Dewi Persik itu terkenal banget. Betul. Ganti-ganti nama. Kak ini maksudnya film Nagin. Aku lupa. Kamu lupa? Lupa. Oke. Kamu masih ingat kamu pernah acting sama Tante Dewi? Enggak, baru diingetin tadi. Aku pun lupa. Oke. Baru ngerti. Jadi kamu juga baru nge ya ternyata kamu pernah berakting bersama Dewi Persik. Berarti... Kok gitu sih, Kak? 2017. Kak Dewi Persik lebih cakep sekarang juga. Gimana sih konsepnya makin tua makin cakep? Iya. Makin tua makin cakep bagus gak sih? Lebih bagus kan? Betul. Ya gimana gak cakep, kliniknya ada 10. Bisnis kliniknya. Itu kan di situ tulisannya tadi ada si Dewi Persik sama Siti Badriah. Siti Badriah tanya dong. Bukan. Oke, tapi kakak kamu juga kan seorang selebriti ya? Iya, kakak aku juga syuting dulu kakak aku syuting. Dia sinetron banget dulu anaknya. Tapi sekarang kakak udah nggak syuting lagi karena dia pakai hijab. Oke, buat Mala Siapa satu. bilang hijab nggak bisa syuting ya kan? Betul, bisa. Maaf. Bisa. Tapi kan itu pilihan kembali lagi ya. Jangan Bu. Pilihan siapa orang beda. Pilihan kakak Mala ya. Mala, sebutkan satu nama yang benar-benar begitu berarti sekali untuk hidup kamu pun juga karir kamu. Iya. Sorry apa? Satu nama yang menurut berarti kamu dalam hidup berarti kamu. dan juga acting kamu. Oh, papi aku. Papi. Kita mau kasih lihat ini. Ini papi kamu? Ya, betul. Apa yang paling kamu ingat dari papi? Orangnya dia tegas tapi dia pengertian sekali. Dia tegas tapi dia kayak tegas tapi soft in the inside. Hah? Papi sutradara. Enggak, papi bukan gitu-gitu. Papi nggak pernah ada di industri perfilman. Jadi ini papi nemenin kamu syuting nih? Ya, papi terus yang nemenin aku syuting. Oke, Mala apa yang kamu pelajari dari Papi kamu mirip sama Om Rais ya, ini jangan-jangan Om Rais. Mirip banget loh sama Om Rais.
Ya Om, main film dulu Om. Malah pelajaran yang akan selalu kamu ingat dari papi kamu apa? Pelajaran dari papi. Just keep going sih kalau dari papi pasti. Yeah. Just keep going. Mau secapek apapun pasti ujung-ujungnya bakal ada hasilnya. Dan ternyata bener aja. Ada hasilnya? Iya. Sekarang kamu duduk di sini, fans kamu begitu banyak dan mencintai kamu. Kita punya satu artikel, Basmala. Ini perasaan Basmala karena tahun lalu dia harus kehilangan ayahnya tercinta. Peranin puluhan judul sinetron dan FTV, Basmala menyesal belum bisa full bahagiain almarhum papa. Papi meninggal tahun lalu? Betul, Mei. Apa yang kamu rasakan sampai ada, apa yang kamu pikirkan sampai ada perasaan penyesalan? Karena dari dulu aku sama papi itu pengen banget keluar negeri bareng. Dan jadi ada satu yang paling aku nyeselin adalah kenapa gak bisa full bahagiain. Papi kan main gitar, papi jago main gitarnya. Pada saat aku belajar gitarnya gak dari papi. Dan juga pada saat aku udah bisa main gitar, aku gak bisa ngasih lihat dia kalau sekarang aku bisa main gitar kayak dia. Oh, itu sih. Sedih ya? Itu yang membuat kamu sedih ya sayang. Iya benar. Di situ sih mungkin salah. Sama itu aku pengen banget keluar negeri sama papi, pengen jalan-jalan. Tapi belum kesampaian sama sekali karena selama 3 tahun itu full sibuk kan. Pengen kemana emang kalau bisa jalan-jalan sama papi keluar negeri? Amerika of course. Nah, karena papi suka banget sama Hollywood, jadi pasti aku pengen ajakin dia ke Amerika untuk jalan bareng. Jangan nangis. Jangan. Iya. Fans tuh emang gitu ya, kalau udah bisa ngefans merasakan ya, apa bisa isi hati merasakan. dari Iya. idolanya. Apa yang paling kehilangan dari kamu atas berpulangnya papi? Apa yang paling kehilangan? Iya, yang kamu rasa hilang. Selain keberadaannya ya? Selain keberadaannya. Fully everything sih menurut aku. Almost kayak it's just aku sadar kalau nggak ada orang yang bisa gini lagi sama aku. Jadi kalau aku kayak butuh apa-apa itu kan papi selalu pasti ada. Sebagai pelindung ya. Iya, selalu. Apalagi kan jadi namanya pelindung. anak perempuan mah pasti, Pasti deketnya semua sama rata-rata papi sama ya, papi. Ki. Aku deket Semua banget rata-rata. soalnya sama papi ya. Jadi ya kehilangan semuanya sih hampir. Oke. Sakit apa saat itu papi? Papi sebenarnya waktu itu tuh udah sembuh Kak. Jadi papi tuh udah sembuh, tapi karena ada komplikasi jadi papi meninggal. Oke. Sempat menemani papi di akhir-akhir hidupnya? Enggak, itu. Where are you? Kemana kamu saat itu? I was shooting, aku lagi syuting. Aku syuting di puncak waktu itu pas papi meninggal. Papi meninggalnya di Jakarta. Oke. Jadi kamu lagi syuting dikabarin kalau papi meninggal dunia? Iya betul. Enggak sih, yang ngabarinnya nggak langsung straightforward bilang kalau papi meninggal. Dia lebih kayak main udah sini kesini deh kesini. Dari situ udah feeling buruk dong kayak disuruh main ke sana kayak sama orang yang sebenarnya nggak ada ikatan apapun tapi kayak disuruh main ya udahlah. Malah kamu tuh termasuk tipikal anak yang kuat atau anak yang kalau kayak ngeliat papa kamu dapat kabar gitu, kamu tipikal yang kuat atau yang memang cepet lemah, cepet drop gitu? Aku alhamdulillah kayaknya yang kuat sih. Soalnya pada saat itu pas papi meninggal, papi kan meninggalnya tidur ya. Ya pas papi meninggalnya tidur, itu satu-satunya orang, jadi waktu itu bertiga kan aku, mami aku sama kakak aku. Satu-satu orang yang berani ngecek papi itu meninggal atau enggak, aku. Kamu yang masuk? Aku yang masuk ke kamarnya. Dan ya, he's dead. Malah, do you miss him? Kangen? Of course, it's just been here. Kita mau kasih lihat sesuatu untuk Mala. Sedih ya. Iya. Apa doa kamu untuk papi yang biasa kamu panjatkan? Setelah papi meninggal atau sebelum setelah papi meninggal, ya pasti terima di sisi Allah, masuk surga dan Amin, bisa ya ketemu Allah. lagi nanti. Amin ya Rabb. Apa yang ingin kamu sampaikan buat ayah kamu, buat papi? Misalkan nih papi ada di sini,
Kan kita cuma beda alam ya sama papi ya. Pengen minta maaf aja sih, karena nggak bisa fully ngebahagiain dia. If you want to say it, just say it. I can't say anything. Nggak bisa. I can't talk. Ya pengennya ngebahagiain dan ya I'm sorry. That's it. Sorry for everything. That's all. I don't like crying on TV. Kita tidak bisa berkata-kata bukan berarti bisa menjawab. Justru itu adalah jawaban yang paling dalam dari sebuah isi hati. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Farel, sayang tetap semangat ya. Terima kasih. Banyak rezekinya nanti mudah-mudahan kembali lagi rezekinya seperti semula ya. Terima kasih Mbak Mas sudah mendampingi Farel. Terima kasih juga untuk Roro Fitria ya. Semoga Baby Sultan tidak lagi keracunan. Jadi seenggaknya bisa tahu dan jadi pelajaran ya. Keracunan makanan bahaya sekali pasti ya. Basmalah semangat juga buat kamu ya. Thank you. Karirnya makin melejit. Amin, amin, amin. Buat Sobat Ambiar, kita pagi hari ini belajar bahwa hubungan keluarga itu tidak selamanya semanis madu. Ada yang rasanya kadang sepahit racun. Tapi semoga kita bisa memutus siklus itu untuk tidak berbalas dendam karena itu adalah salah satu bentuk cinta kita. Kita kembali lagi besok tentunya hanya. Geger.